warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suroso selaku Kepala Sekolah, yang saya banggakan Bapak Ibu beserta staf SMP 1 Atap Pindurojo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suroso SPD, guru calon penggerak SMP 1 Atap Pindurojo Kesesi. Selawat serta salam dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, acara akan kita mulai. Yang pertama pembukaan, acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga diseminasi budaya positif di sekolah, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama-sama kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Pinta Ayu Dwi Apriliani. Padanya dipersilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Suroso SPD. Padanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Al-Tafi Bulojo. Yang saya hormati Bapak Ibu Staf TU. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita berkat, di mana di hari ini atau di siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah atau di SMP 1 Atap di Bulojo. Salawat serta salam mari kita aturkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita mengucapkannya sampai di akhir kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan selalu berbahagia, perkenankan saya akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di SMP 1 Atap Bulojo sebagai salah satu bagian dari tugas saya berkaitan dengan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu, mungkin panjenengan tidak asing lagi dengan apa yang istilah budaya positif, dari dua kata yaitu budaya dan positif. Kira-kira apa Bapak Ibu budaya itu? Kebiasaan positif adalah baik. Dan di sini nanti kita akan menularkan pada anak-anak kita, murid-murid kita di SMP 1 Atap Bulojo untuk selalu berbudaya positif, baik di luar pembelajaran maupun ketika di dalam belajar. Dan mari kita sebagai guru atau pendidik, kita wajib ya memberi contoh budaya-budaya positif terhadap murid-murid kita. Langsung aja Bapak Ibu, ini mungkin yang berkaitan dengan budaya positif. Ada besok utuhnya kopi, silent HP, kemudian ada mencatat hal-hal penting, ada raise hand atau angkat tangan, kemudian ada menghargai waktu. Ya, mungkin adalah yang seperti itu adalah menghargai waktu. Langsung saja. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemakai. Coba nanti dari kesempatan itu nanti dijawab saja setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Kurang setuju. Hah? Tidak setuju. Oke, yang kedua, hukuman dengan hal pemberian positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini katakan mindset kita itu masih terbawa di situ. Ya, pertanyaan tadi bahwa ini kurang pas ketika kita terapkan di anak. Karena apa Bapak Ibu? Sebaik apapun yang namanya hukuman itu tidak tepat untuk diberikan kepada anak. Seringan apapun karena itu adalah hukuman itu tidak pas. Ya, oke. Ini hanya pertanyaan romantis ya. Nah, terkadang kita terbawa begini Bapak Ibu, karena kita terbiasa anak salah hukum, ya. Anak melanggar peraturan kita hukum. Selalu itu karena kita apa? Kita berpedoman bahwa hukuman adalah satu-satunya alat untuk mendisiplinkan anak. Padahal itu salah. Ya, nanti
Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Saya juga begitu Bapak Ibu, ketika saya belum masuk ke CGP, jenenge hukuman itu hal biasa. Ya. Biar aku ngulang lah, murid ngejel ya, aku undang jual ke depan, suruh ngapain itu hukuman juga kan? Itu sebenarnya tidak. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nanti lebih lengkapnya nanti. Oke, kita melangkah ke perubahan paradigma. Kalau tadi kan hukuman itu adalah termasuk paradigma lama, ya. Nah, selama ini kita lakukan bertahun-tahun terhadap murid-murid kita. Ya, oke. Kegiatan kepala tangan ada A dan B. Anda dan teman Anda, ya, sobekkan cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Katakan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala teman Anda, teman A dan B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Misalkan begini Bapak, seorang siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru memaksa. Bisa kita seperti itu Bapak Ibu ya, memaksa. Tidak terlebih dahulu menggali apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut. Ada apa sebenarnya dengan anak tersebut? Kita memaksa anak itu untuk membuka genggamannya. Genggaman itu artinya kan anak misalkan diam atau melakukan sesuatu yang salah, itu pasti ada alasannya. Kita tidak menggali terlebih dahulu. Kita hanya secara spontan memaksa anak untuk membuka, untuk bicara jujur. Kadang-kadang kita sampai di meja ya, sampai membentak-bentak. Nah ini, kira-kira kalau kita sendiri lah, kita ada masalah dengan diri kita sendiri, orang lain tidak tahu. Kemudian ada teman yang memaksa saja untuk memaksa untuk menceritakan sesuatu. Kemudian orang itu menyalahkan. Jadi bagaimana kita? Menerima atau tidak kira-kira? Tidak. Nih ya, jadi nanti di sini kita duduk sebagai pendidik, itu adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai hakim yang selalu menghakimi siswa, ya, yang selalu menyalahkan siswa, menghukum dan sebagainya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini biasa yang dilakukan oleh kita semua selama ini. Ya, pokoknya guru itu ngawasi, ya, yang tidak tertib biasanya disengeni, dimarahi, dihukum, ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai diri selama ini bertindak sebagai polisi yang sukanya menakuti ya orang. Oh nanti kamu kena hukuman loh kalau tidak mau seperti ini. Kalau kamu melanggar ini nanti kamu dihukum loh. Contoh, ada peraturan kelas. Misalkan ada peraturan tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Kemudian ada anak memakai topi di dalam kelas. Apa kira-kira tindakan? Marah, mesti suruh melepas, ya. Kemudian nanti menghukum. Padahal kita belum menggali mengapa anak itu tidak mau melepas topinya. Mungkin ada suatu hal yang ditutupi yang tidak ingin diketahui oleh teman-temannya. Itu yang seringkali belum kita lakukan. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat
semangat. Jadi kira-kira pas nggak itu? Ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang seringkali kita lakukan baik pada anak kita maupun pada murid-murid kita di kelas. Bukan kita sebagai guru, guru menawan dewe sudah pasti guru ngomongin siswa motivasi kita sudah marah. Karena apa? Rasa kita itu sudah aku itu orang tua, ya, saya itu orang dewasa ini. Dan ini nanti akan kita kupas. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya mari kita rubah paradigma kita, kebiasaan kita mungkin yang bagi kita atau menurut kita baik, ternyata nanti kita setelah belajar itu salah. Karena selama ini kita turun-temurun itu seperti itu. Kita dulu menjadi murid seperti itu. Dihukum, ya, orang dalam PKR dicengeng, dihukum dan sebagainya. Kadang-kadang aku dia pernah salah cukup dan salah itu terlalu melilingi lapangan. Itu salah satu. Mungkin ketika dulu belum ada ini itu baik, tapi nanti kapan kalau sudah belajar ini nanti akan berpikir ulang lagi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Rute adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau menang. Ini. Kalau stimulus responnya kan semua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu, karena kita tidak tahu latar belakangnya mengapa dia melakukan hal itu. Nanti ada di sini Bapak Ibu contoh cara mengatasi anak, ya, dengan cara bukan hukuman dengan gagal. Nih, ya, ini Bapak Ibu yang perlu kita rubah. Mari kita rubah diri kita dari pemahaman sedikit demi sedikit, merubah kebiasaan-kebiasaan kita sebagai guru selama ini yang tadinya mungkin kita pandang benar, ternyata itu sama. Ini mungkin yang tidak kalah pentingnya. Filosofi pemikiran Gajah Dewantara adalah ingaso sumpulodo, ingat yolang karso, tuturi hadiah yang depan harus memberi contoh yang baik pada anak-anak kita, terutama murid-murid kita ketika kita di kelas. Ya. Imat yolang karso, kita sebagai guru harus bisa mendorong, mensupport anak-anak kita agar ya belajar, ya, kemudian lebih melakukan hal-hal yang positif, ya. Kemudian terpuri Anda, ya. Oke, lanjut. Menurut pemikiran Gajah Dewantara bahwa dasar-dasar pendidikan menurut dasar pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
pendidik itu hanya dapat menuntun untuk atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kalau menurut pemikiran ini kemudian kita bandingkan dengan teori tabula rasa, ya, ingat apa itu? Apa itu? Bahwa anak itu bagaikan kertas kosong. Kira-kira cocok tidak kalau kita seperti ini? Kalau kita bandingkan dengan teori Nabi Adam Lama, cocok tidak? Kalau menurut Adam Lama itu bahwa anak itu sudah mempunyai kodrat sebenarnya. Ya, kita sebagai diri itu hanya menuntun, merawat, membimbing anak, ya, dengan kodrat-kodrat yang sudah dipunyai oleh anak itu sendiri. Berarti teori bahwa anak bagian kertas kosong itu tidak pas sekarang. Sebenarnya anak itu sudah punya coretan-coretan. Tinggal tugas kita sebagai kita adalah menebarkan yang ke arah positif. Ya, jadi. Nah, bagaimana dengan pendidikan kita di kelas? Kalau seperti itu, berarti pendidikan atau pembelajaran yang sifatnya kita ceramah selama ini berarti pas tidak sebenarnya? Tidak pas berarti. Kalau kita menuntut bahwa kita sebagai itu hanya menuntut, berarti anak itu diberi kebebasan. Karena pada dasarnya anak itu mempunyai dua kodrat, ya, kodrat alam, ya, dan kodrat zaman. Bahwa kodrat alam ini adalah kodrat yang memang sudah dibawa dari lahirnya. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tinggal menuntun, kita tinggal memoles seperti itu. Jadi anak bukan bagaikan sebuah kertas kosong lagi, tapi anak sebenarnya itu sudah punya coretan-coretan. Kita tinggal memperjelas, mengarahkan yang lebih positif. Ya, oke. Nah, dengan apa Bapak Ibu? Makanya kadang kita sebagai pendidik itu sebuah dilema ketika kita melarang anak-anak untuk membawa HP. Karena HP itu kalau kita sinkronkan dengan kodrat zaman itu tepat. Karena zaman itu kan kita anak harus dituntun untuk menyesuaikan zaman yang ada. Ya, misalkan sekarang itu adalah zaman digitalisasi, maka anak-anak ya harus dikenalkan dengan digitalisasi. Jangan malah dilarang. Bagaimana kita menuntun anak itu biar positif dalam penggunaan gadget, ya, artinya HP, jangan sampai disalahgunakan. Karena HP salah satu sarana kaitannya dengan kodrat zaman. Makanya Bapak Ibu, ya kalau kita menurut itu kita nggak usah ragu-ragu anak untuk belajar melalui HP. Yang penting kita bisa mengontrol, kita bisa mengendalikan, kita bisa mengarahkan. Makanya ada yang namanya budaya gadget positif, artinya menggunakan HP yang baik, ya. Itu. Kalau kita selama ini kan dicekoki bahwa kita pendidik itu untuk menulis anak agar seperti apa. Kalau dulu itu ya, anak itu bagian kertas kosong, berarti kan yang menulis siapa? Gurunya. Mendidik mengarahkan ke arah apa itu gurunya, padahal itu tidak benar. Itu paradigma lama itu yang harus diubah. Berarti dengan tidak usah malu-malu pengulang roa bocah kon rame dewi-dewi, tidak usah malu. Karena memang sekarang itu harus seperti itu. Justru kalau panjenengan mengajarnya masih
menggunakan model, ya, apa namanya, asrama, itu malah tidak dibenarkan. Gunakanlah model paling tidak adalah diskusi. Anak disuruh untuk mencari, kita membimbing saja. Kita sudah punya fasilitas, internet sudah ada, ya. Kemudian apa tuh? Tablet juga sudah punya. Coba kita manfaatkan biar anak-anak kita itu tidak gaptek. Ini ya, caranya dengan kodrat sama. Sekarang ke budaya positif. Tapi di awal sudah saya singgung sedikit budaya positif. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan, positif itu adalah baik. Jadi kebiasaan yang baik. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah ini tadi mungkin Bu Mulsi sudah sedikit tadi dengan anak kelas 7 katanya dengan perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan selama ini kan kita yang buat, kemudian anak dipaksa untuk menuruti, mentaati dan melakukan. Kalau tidak, kita hukum. Nah gitu ya, hukuman atau peraturan. Ya nanti kita coba untuk beralih bukan sebuah peraturan tapi sebuah keyakinan. Berarti keyakinan yang datang dari diri sendiri kemudian nanti kita laksanakan di dalam kelas. Betul ya? Oke, lanjut. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat tumbuh, berkembang, serta memiliki motivasi intrinsik menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab terhadap apa yang murid lakukan. Kata kuncinya apa? Intrinsik, yang datang dari diri anak itu sendiri, bukan dari orang lain. Karena akan berbeda maknanya Bapak Ibu. Ketika sebuah keyakinan yang datang dari orang lain dan dari diri sendiri, itu akan lebih kuat yang datang dari diri sendiri. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu untuk model-model peraturan-peraturan yang ditempel di tembok-tembok diganti menjadi istilahnya keyakinan kelas. Caranya adalah nanti kita membuat pilihan-pilihan yang disampaikan ke anak-anak untuk memilih sendiri, penentuan diri. Kira-kira keyakinan apa yang mau diterapkan di dalam kelas. Ya. Termasuk misalkan anak di situ ada keyakinan tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Itu kan datang dari anak sendiri, bukan dari guru. Ini mudah-mudahan nanti bisa akan mengena terhadap siswa yang notabene mungkin bocah yang benar dan sebagainya. Ya. Oke. Ini makna disiplin. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang rajin melaksanakan kegiatan upacara setiap hari Senin, walaupun berdiri dengan SD. Ya, ini. Oke. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif. Ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia
yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Maka dari itu di program ini yang sangat penting adalah saling hormat menghormati. Nah, dalam membuat kebijakan di kelas, Bapak Ibu jangan malu-malu untuk berkolaborasi. Artinya berkolaborasi itu berdiskusi dengan teman sejawat. Kira-kira apa yang tepat. Jangan diserahkan hanya kepada guru BP saja. Kadang-kadang kampus dengan si guru BP untuk membuat peraturan. Sekarang sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Tapi harus ada kolaborasi dari orang tua, ya, siswa, guru, dan kepala sekolah. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri atau nilai kebajikan hidup bersama atau keyakinan kelas. Nah ini dari 3 item tadi, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri, itu adalah yang muncul dari instruksinya itu adalah yang nomor 3. Kalau nomor 1 dan 2, makanya dari kemarin kita tadi di awal itu kan ada pertanyaan pemantik, ya, apakah anak ketika diberi imbalan itu akan lebih berdisiplin? Mungkin iya, tapi itu hanya sementara. Contoh misalnya begini, karena saya pernah juga, anak-anak dia tertib di kelas, kemudian disuruh jawab, nanti dikasih uang, misalkan ya. Saya yakin pada waktu itu dan seterusnya ketika guru itu selalu memberikan uang imbalan, itu pasti akan senang. Tapi ketika tidak, coba pasti akan berubah. Ini ya. Nah, contoh dari peraturan tadi, mengapa siswa selalu mentaati peraturan? Karena satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah mungkin tadi untuk mendapatkan imbalan tadi. Bulannya dan ini senang ngaco, senang jawab karena tertarik dengan uangnya, bukan muncul dari diri sendirinya karena memang dia suka, bukan. Nah, ketika nanti bapak ibu yang lain tidak seperti itu, saya yakin akan berbeda. Itu ya. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada dari komisi kontrol, penghukum pembuat rasa bersalah. Ini ya. Nah ini biasanya kita sebagai guru seperti itu. Kalau kita ketika sebagai penghukum itu, ya menang-menang nanti kita tidak mau bisa kadang-kadang murid membela diri saja kita sudah marah. Ya, dari wani kalau guru berani sama orang tua. Ya. Membuat rasa bersalah. Ketika anak dibentak atau disalahkan, otomatis anak itu akan berbeda. Mungkin Bu Ika mungkin lebih paham dengan psikologi anak, ya, gitu. Kemudian ada untuk mendapat imbalan sebagai teman ada pemantau. Nah, untuk menghargai sendiri itu adalah manajer. Nah ini kita diposisikan sebagai pendidik itu adalah bisa menjadi seorang manajer. Kita jangan hanya menyalahkan, tapi juga bisa meluruskan, biar anak bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa ada paksaan dari orang lain. Ini contoh nanti akan ada saya tayangkan videonya. Contohnya misalkan ada anak melanggar. Kalau kita sebagai seorang penghukum, maka anak itu akan dihukum. Ya, oke. Nah, kalau kita sebagai manajer, bagaimana kita menggali anak itu mengapa dia terlambat? Digali alasan-alasannya, kemudian biar anak itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Oke. Selanjutnya adalah realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita harus sadar bahwa itu
bahwa kita itu punya pandangan yang berbeda-beda. Mencari setunggal guru, setunggal ilmu, kadang-kadang pemikirannya berbeda. Apalagi dengan karakter-karakter keluarga yang berbeda-beda terhadap anak. Dan kita harus sadar ke arah itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, kalau tadi yang model berpikir itu ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu, paradigma yang harus kita rubah kaitannya dengan disiplin positif. Lanjut, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari mulut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin tetap berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemajuan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang sering kita lakukan. Maka dari tadi di awal sudah saya singgung juga Bapak Ibu, mari kita bekerja sesuai tupoksinya dengan ikhlas, ya. Insya Allah nanti kalau kita melakukan hal itu nanti akan ada imbal balik yang luar biasa. Ini seperti ini. Jadi disiplin itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri yang berupa keyakinan dan yang berupa keyakinan. Ada lagi pemikiran dari Dewantoro sejalan dengan pandangan Diana Dosen dalam bukunya Restoring School Discipline yang mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar itu sudah, ya. Ya. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi instinktif, bukan ekstrinsik. Jadi yang namanya disiplin itu harus yang muncul dari dalam, bukan karena pengaruh orang lain. Wah, isi kalau promosi sektor orang dan kemudian, ya bisa lagi. Aku isi kalau kayak jangan. Tapi disiplin itu adalah harus datang dari diri sendiri. Ketika kita punya tanggung jawab, mari kita laksanakan dengan sebaik. Hanya jangan menuntut haknya, tapi kewajibannya terunaikan. Seperti itu. Nih, teori motivasi atau perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh kemarin kayak SKP, itu kan bukan disiplin yang datang dari instinktif, bukan, tapi itu adalah karena dari pihak luar, istri yang merungsung. Iya. Oke, motivasi eksternal Bapak Ibu. Tapi seperti misalkan aku isi kalau promosi, itu sudah termasuk motivasi eksternal. Berarti panjenengan perlu berhasil menciptakan disiplin yang datangnya dari diri sendiri. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi tadi, misalkan siswa diiming-imingi, siapa yang bisa jawab? Saya kasih uang 5.000. Rame-rame, coba kalau jangan diam, pasti anak-anak juga diam. Itu, ya. Makanya banyak program-program
Maka kalau di kita mungkin jauh tidak ada program-program yang tadi kita keluar dari jalur ini. Artinya dengan kita yang berbeda-beda, berpandangan juga berbeda-beda, terkadang program itu bagus. Cuman ketika kurang, ya, ada itunya akhirnya tidak berjalan. Karena motivasi itu tadi, ya, jalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini berarti terserah kita. Wis orang gawe SKP orang saya orang itu bisa begitu ya. Karena itu adalah kewajiban bagi kita. Yo tanpa harus itu seharusnya pulang. Saya sendiri seperti itu kadang-kadang itu. Seperti kemarin kan akhirnya banyak yang cancel ya. Itu karena itu. Karena motivasinya adalah motivasi eksternal, bukan dari internal. Jadi kita tuh belum terbangun. Ya. D. Nah, tadi kan hukuman, sekarang restitusi. Saya juga baru mendengar kemarin Bapak Ibu ketika saya ada BJKB itu. Selama ini yang kita lakukan hanya istilah hukuman. Belum pernah mendengar yang namanya istilah restitusi. Ada nggak yang sudah pernah dengar tentang restitusi? Belum ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini sebenarnya teori ini sudah lama dan sangat diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi selama ini terbilang tak mana. Ini baru dimunculkan lagi. Maka ini adalah seakan-akan istilah asing. Ya, nah, Bapak Ibu yang saya hormati, diharapkan untuk pengganti istilah hukuman ini adalah restitusi. Kita sebagai pendidik tidak boleh menghukum, menghakimi, mengadili, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kita menggali coba mencari masalahnya apa. Kok anak bisa menjadi seperti itu? Ya. Nih, lanjut Bapak Ibu. Ini. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul. Kalau kita dihukum pasti ada yang tersakiti. Misal anak disuruh dihukum lari dari lapangan, pasti setelah itu dalam hati misuh-misuh Bapak Ibu. Ya, asem kok seperti itu. Nih, kalau dilihat dari konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi karena melakukan kesalahan. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak sadar kalau saya melakukan ini, konsekuensinya adalah nanti seperti ini. Saya melakukan seperti ini, nanti konsekuensinya adalah seperti itu. Ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Betul Bapak Ibu, yang namanya hukuman anak itu akan terngiang-ngiang. Coba yang Bapak Ibu ingat dulu ketika menjadi siswa, pengalaman apa yang sampai sekarang masih teringat yang berupa hukuman?
Aku kelingan dipantak mampu penghapus beberapa di guru biologi jenenge Pak, kalau nggak salah nih Pak Sakti itu siapa namanya itu masih ingat sampai sekarang itu bener pakai itu di Jawa. Iya, nah ini hukuman. Jadi hukuman itu sampai kapanpun itu akan teringat. Ingatnya apa? Teringatnya nih, ya, membekas, merasa tersakiti. Pasti Bapak itu punya pengalaman seperti itu. Ya, pengalaman sih dia waktu seminggu baik itu masih banyak. Ya. Kemudian konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu konsekuensinya ya. Kalau restitusinya adalah memakan untuk murid anak dalam jangka waktu D. Korban mendapatkan keadilan. Itu kalau hukuman, ya. Kalau konsekuensinya adalah korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi ya, pokoknya anak yang sudah dihukum dalam kelas, misalkan orang gawe PR, orang maju, isin orang bapak ibu, pasti malu, ya. Kemudian kalau restitusinya adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Tadi diundang secara tersendiri, digali masalahnya apa, kemudian nanti disupport untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalkan yang rumah, misalkan kalau ini kawanan, tapi di rumah kan ada sesuatu. Ditanya apa, ya digali, ternyata main HP sampai malam misalkan. Bagaimana caranya untuk bisa tidak main HP sampai malam? Perilaku pasif atau agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah berjalan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sebuah peraturan yang kita buat untuk murid-murid itu belum tentu akan berjalan dengan baik. Apabila muridnya itu tidak takut, ya. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini hukuman ya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini di sini nanti kita juga ambil melatih anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikutnya peraturannya adalah kamu harus, itu namanya begitu ya bukan? Yang orang tak ikut. Kamu harus membuat apa namanya PR. Kalau tidak ada nilainya. Kalau kita seperti ya, untuk berumah yang belajar itu tidak pas kita dapat pada murid. Kalau konsekuensinya adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, kemudian terima kasih. Kalau restitusinya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti terus contohnya ya. Selanjutnya murid atau anak membenci peraturan karena dipandang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya. Konsekuensinya adalah murid atau anak menghormati peraturan karena apa tadi? Takut dihukum. Tapi restitusinya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nih ya, negatif, netral, positif. Jadi hukuman ternyata itu dari sekian contoh itu negatif semua. Nah nanti yang akan dijelaskan dalam kurikulum merdeka itu seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik harus merubah paradigma kita
yang dulu yang hanya kita kenal itu hanya istilah hukuman, ini ada ilmu baru yaitu restitusi, yaitu pemecahan masalah, bukan menghukum siswa. Nah ini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri orang lain, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya, bukan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, Bapak Ibu, dari 9 item itu kira-kira ada yang tidak pas tidak? Ini adalah pemikiran-pemikiran biasa dewan yang akan dilaksanakan di kurikulum merdeka. Ini makanya mari kita rubah, jangan sekali-kali kita menghukum siswa di depan teman-temannya, karena hal itu akan membuat hatinya tersakiti dan akan dikenang dan akan menjadi bahan cemoohan teman-teman. Makanya ketika itu ya harus kita meluangkan waktu, kita panggil secara empat mata, ya, digali permasalahannya. Misalkan kok guru kelasnya kok tidak ada waktu, berarti dari guru BB-nya yang melakukan seperti itu. Ya, oke. Ini coba Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi, ya. Ini hanya melatih diri kita sendiri, pemahaman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah misalkan. Ini hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman, ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya, tapi kalimatnya tidak jelas, ya. Kalimatnya kurang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran dijauhkan. Alasannya apa? Ya betul, karena belum pemanasan. Iya, betul. Itu biasanya kita akan berkecoh. Itu bukan sebuah hukuman, tapi itu adalah sebuah konsekuensi karena datangnya terlambat, tapi belum ikut pemanasan, untuk pemanasan terlebih dahulu. Nah ini, ya. Dan menggantikan kertas yang tadi udah, ya konsekuensi. Ini waktu jawabannya yang tadi. Kita lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau proses itu adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Maksudnya misalkan anak melakukan kesalahan, kesalahannya apa? Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman biasanya adalah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus untuk anak. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mengakui keraguan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara atau temporary. Jadi apapun bentuknya jenis hukuman itu pasti yang dihukum itu pasti akan merasakan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Pemenang wis ora iso jawab, kemudian kon maju ning ngarep wis ora iso ngarep, wis dipermalukan di depan teman-temannya, wis double Bapak Ibu. Tapi hal itu sering kita lakukan. Oleh karena itu dengan pemahaman-pemahaman ini mari kita berubah untuk tidak seperti itu lagi. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas panjenengan semua. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi sebenarnya kita semua itu yang namanya kebebasan itu sangat diharapkan bahkan menjadi sebuah kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke. Monggo Bapak Ibu di mana sendiri. Ada identitas gagal kalau dari luar, identitas berhasil atau sukses kalau dari luar, identitas berhasil sukses kontrol diri. Nah, ini ya. Kalau kontrol dari luar itu adalah menghukum, membuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu memang memantau. Yang menghargai itu adalah kita sebagai manajer. Dengan guru berbuat, contohnya kalau menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya ada guru yang usil sampai blokoknya, ya, wis ini, wis mungkin keadaan fisiknya dan yang lain itu tidak boleh. Ya. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, saya kecewa. Ternyata itu ya, iya. Iya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya kalau menghitung dan mengukur. Mereka sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadi. Itu ya. Kemudian yang kedua guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres atau bapak stres. Terus diulang-ulang bisa kita besok sahabat, rame dewe. Ya. Kalau kita sebagai teman itu adalah ayolah lakukan demi ibu. Masa kalau tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya,
Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pasti anak yang kita pun pasti tidak akan jujur itu ya. Karena takut untuk menyelamatkan dirinya maka berbohong. Ya. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman mendapat ketergantungan, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, mengeluarkan pribadi. Tapi ya kan bapak ibu itu tidak ada ya anak ya segelemi semaunya. Tapi kalau berbagi keyakinan itu akan berbeda. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau dari teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu berarti perkataan dari orang lain. Kemudian kalau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya, ben pak orang, mesu pak orang, ya, maafkan saya pikir bapak ibu teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu ya. Dampak pada muridnya mengulangi kesalahan. Ini ketika tidak diawasi ya pasti akan mengulangi kesalahan. Merasa rendah diri, nanti malu, wis dukung menaruh, donek orang ya. Itu ya. Saya pernah ingat saya sekarang itu jualan lagi, terus sepatu kotor dari wong desa, dasar wong desa. Yang dulu ingat saya, sepatu kotor ya, dasar wong desa. Itu masih ingat seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat global itu akan terngiang-ngiang sampai tua. Menjadi sebuah ingatan, tapi ingatan yang negatif, ingatan yang positif. Itu ya. Oke, itu Bapak Ibu, kita lanjut. Ini, coba. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bermasalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman mau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Walaupun kata-kata seperti itu adalah contoh bentuk kata-kata penghukum. Ya, itu. Nah ini segitiga restitusi. Bapak Ibu dibaca dulu. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Itu segitiga restitusi. Restitusi itu kalau panjenengan ingat istilah retribusi itu hampir sama. Retribusi itu apa? Dari kita dikembalikan untuk kita. Sama, restitusi itu ya dari tindakan kita itu nanti dikembalikan kepada kita. Dari konsekuensinya apa, nanti cara pemecahannya bagaimana. Kamu tentu punya
alasan mengapa melakukan itu. Itu pada kebetulan ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ketika misalkan melanggar kesepakatan kelas atau kelas, itu ada sebuah pertanyaan dulu. Nilai apa yang telah kita sepakat dalam kelas? Ya? Jika kamu ingin menjadi seperti apa? Karena ini katanya dengan kodrat tadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Coba kalau anak-anak ketika ada masalah diakhiri dengan kata-kata kita sudah menggali, sudah menyelesaikan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan dirimu saja. Itu pasti hatinya akan adu, ya, merasa tidak bersalah. Pernah nggak pakai seperti itu? Ketika menghukum anak, di terakhir ada kata-kata itu enggak? Ya, saya jarang ya. Kan jarang, malah mungkin tidak pernah seperti itu. Karena apa? Identik kalau kita sudah marah, logis, sudah buat itu ya. Lebih kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu anak pasti akan merasa terlindungi, ya, merasa dihormati, merasa dihargai. Nah, dari situ nanti diharapkan anak bisa menyelesaikan masalah itu dan bisa merubah dengan kemauan diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Untuk stabilitas, ya ini dibaca saja Bapak Ibu. Untuk buat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya dengan cara menjaga permasalahan pada siswa. Nih, contoh validasi keduanya adalah kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak tahu karena kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penyemangat untuk siswa yang berbuat kesalahan. Ya. Ini keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, oke. Mengapa tidak beraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi Bapak Ibu yang dibahas di depan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Contohnya waktu dihukum, ditilang, basic banyak yang tidak memakai helm. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tadi biar tidak tertular virus, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan seterusnya, ya.
Nih, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja? Menurut dosen 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara instinktif seseorang agar lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi mengapa pilih keyakinan tadi? Keyakinan itu adalah datang dari diri sendiri. Peraturan itu adalah dari orang lain yang mau tidak mau harus kita taati atau jalaninya. Ini nanti Bapak Ibu minta tolong di kelas penyempatan waktu coba merubah dari peraturan kelas yang ada kita buat keyakinan kelas. Yang jelas kalau peraturan itu kan kamu harus mematuhi, dilarang, ya, dan lain-lain. Kalau keyakinan kita seperti itu, ya. Oke, ini, baik Bu. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan. Ternyata peraturan kelas itu adalah letak di paling terakhir. Ya. Ini videonya tidak usah Bapak Ibu ya. Ini contoh tadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama kelas. Pertama diawali dengan curhat pendapat. Ya. Kemudian membagikan stick note atau post-it ya. Kemudian anak disuruh untuk menulis keyakinan apa yang akan ditulis akan diyakini bersama di dalam kelas itu. Kemudian nanti ditempel. Kemudian nanti dengan mengkelompokkan, ya, mengkelompokkan keyakinan siswa sama. Ya, kemudian menyepakati keyakinan kelas. Itu tadi kan misalkan ada 24 siswa, ada 24 keyakinan yang akan ditulis. Tapi kan tidak mungkin itu ditulis semua. Makanya perlu disepakati mana yang mau diyakini bersama. Kemudian menempel kelas nanti dibuat seperti peraturan ditempel di tembok. Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua. Mudah-mudahan paradigma lama panjenengan berubah menjadi paradigma baru yang akan menunjang suksesnya kegiatan kurikulum Merdeka di SMP 1 Atap Wibulojo. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan sekali lagi nanti dengan adanya ilmu baru ini panjenengan bisa menerapkan di kelas panjenengan masing-masing bahwa kita sebagai pendidik itu adalah sebagai penuntut. Ya, bahwa siswa adalah bukan lagi sebagai kertas kosong, tapi siswa adalah sudah punya coretan-coretan, tinggal kita menebarkan, mengarahkan ke arah yang lebih positif. Ya, itu mungkin dari saya hanya itu bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suroso. Semoga ilmu baru, sebetulnya bukan ilmu baru, tapi hanya kita diingatkan kembali untuk tidak melakukan sesuatu yang belum pas pada anak. Ya. Budaya positif bisa kita terapkan bersama-sama dalam setiap kehidupan kita bersama dengan para siswa.
Alhamdulillah di penghujung acara yang terakhir, mari kita tutup kegiatan diseminasi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Sukmawati SPD, guru senior SMP 1 Atap Pindurojo Sesi. Saya akan memberikan testimoni terhadap diseminasi yang telah disampaikan oleh Bapak Suroso SPD terkait dengan budaya positif sekolah. Dari kegiatan pengimbasan budaya positif sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Suroso kepada rekan-rekan guru, disitulah memberikan kepada kita hal baru atau pelajaran baru yang sebetulnya harus kita laksanakan nanti untuk penerapan kepada peserta didik terkait dengan budaya positif sekolah. Dari pengimbasan tersebut, kemudian nanti kita bisa menerapkan kepada peserta didik dan terhadap teman-teman juga saya mengajak agar kita di dalam menerapkan kedisiplinan, kita tidak harus memberikan satu penegasan yang keras, melainkan kita terapkan adanya kegiatan yang lebih luas, ya, yang bisa memunculkan dari intrinsik diri masing-masing. Semoga pengimbasan budaya positif di sekolah bisa menjadikan SMP 1 Atap Pindurojo menjadi lebih baik dan lebih maju. Demikianlah testimoni yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni terhadap Bapak Suroso yang sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya punya pendapat bahwa untuk mendisiplinkan anak itu salah satunya cara bisa dilakukan dengan memberikan hukuman kepada anak. Kemudian peraturan yang ada di sekolah itu harus dipatuhi oleh siswa-siswa yang ada di sekolah. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya mendapat pemahaman yang baru terkait dengan asumsi saya sebelumnya bahwa pendapat saya itu kurang pas. Nah, ada pemahaman baru bahwa ada budaya positif, yaitu kebiasaan atau nilai-nilai yang diyakini oleh murid sendiri, kemudian untuk dilaksanakan itu lebih efektif untuk mendisiplinkan anak. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya mendapatkan pemahaman tentang adanya restitusi, yaitu suatu kondisi untuk menciptakan siswa agar bisa mencari kesalahan sendiri, kemudian bisa memotivasi sendiri dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi tidak melalui proses hukuman, tapi melalui istilah namanya segitiga restitusi. Nah, dari diseminasi ini saya mendapatkan pemahaman yang baru yang
mungkin nanti bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran, diantaranya bisa membuat keyakinan di kelas yang saya ajar. Demikian testimoni dari saya, yang intinya kegiatan diseminasi ini membawa manfaat yang luar biasa bagi diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.